Karenanya selamat datang kepada beliau dan selamat datang kepada semua tamu undangan dan semua peserta seminar nasional ini. Kami hanya berharap kebahagiaan kami sebagai hadiah dari beliau akan kami sampaikan kepada panjenengan semua. Yang harapan kami tentu saja adalah madrasah akan menuju kepada sebuah madrasah unggulan, Pak Ibu. Meskipun waktu kami hanya 18 hari lagi, karenanya pada kesempatan ini kami juga mohon pamit kepada panjenengan semua dan sekaligus mohon doa restu agar kami diberi kesehatan ke depan dan lebih mampu berkhidmat kepada masyarakat. Saya kira itu saja yang bisa Allahumma muwaffiq ila tariqis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala Kantor Kemudian Agama Kabupaten Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati narasumber yang pertama adalah beliau Kiai Haji Baharudin Nur Salim. Saya kira tidak perlu dikenalkan dan akan orang kembang nasional bahkan sudah internasional. Pertama beliau sudah dikenali sebagai dan yang langsung kedua beliau Dr. Haji Ahmad Umar MA, Direktur KSKK Dirjen Tenaga Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama serta segenap jajaran. Yang kami hormati, kami cintai, kami banggakan seluruh kepala madrasah, baik madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, madrasah ibtidaiyah dan juga Rawdatul Atfal yang hari ini berkesempatan hadir di Aula WLAUD ini. Juga yang kami hormati, kami cintai, kami banggakan para pejuang madrasah yang kebetulan tidak bisa rawuh tetapi mengikuti acara ini via live streaming. Alhamdulillah, hari ini rawuh di hadapan kita dua sosok istimewa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor. Beliau rawuh seolah-olah menjadi dua hadiah terindah bagi irisan madrasah di Kabupaten Rembang, di saat sesungguhnya madrasah kita hari ini kalau boleh disebut sedang menghadapi dua kabar sekaligus. Kabar yang pertama adalah kabar gembira, kabar yang kedua adalah kabar duka. Kabar gembiranya adalah bahwa 1-2 tahun terakhir ini madrasah menggeliat luar biasa. Kita punya bapak yang tepat dalam hal ini adalah Dr. Umar. Siapa yang bisa membantah peran Dr. Umar dalam proses penguatan dan pemberdayaan madrasah dengan berbagai terobosannya? Tentu saja beliau juga ditopang oleh tim yang juga kompeten dalam hal ini, dan kalau itu ditanyakan kepada insan madrasah, saya kira jawabannya tidak akan jauh dari ini. Tetapi juga pada saat yang sama kita menghadapi kabar duka. Apa itu? Proses percepatan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Pusat yang digawangi oleh Pak Umar dan juga tim ternyata tidak sepenuhnya mampu diikuti oleh seluruh jajaran madrasah yang ada di lapangan. Madrasah kita tentu tidak monolitik, berbagai-bagai kekuatan dan potensinya. Tentu muncul banyak madrasah unggulan di berbagai tempat, tetapi juga pada saat yang sama ada madrasah-madrasah yang harus ngos-ngosan untuk mengikuti dinamika yang ada, apalagi ketika kita menghadapi era 4.0 seperti sekarang. Beliau berdua hadir di hadapan kita, insya Allah nanti akan memberikan pencerahan kepada kita. Harapannya nanti madrasah kita benar-benar menjadi madrasah yang hebat bermartabat, madrasah yang akarnya menghunjam kuat, ibarat pohon akarnya menghunjam kuat di ranah tradisi mungkin pendidikan yang ditinggalkan oleh para kiai-kiai kita. Dan
dalam hal ini bagaimana madrasah tetap tidak jauh dari nilai-nilai pesantren, tetapi pada saat yang sama akar, ranting, dahan, dan ujungnya tetap bersentuhan dengan alam modernitas, di mana tetap bisa menyesuaikan perkembangan zaman termasuk era 4.0 seperti sekarang. Bapak Ibu, tidak terpanjang kata, langsung saja kita dengar dawuh-dawuh beliau, dua narasumber yang luar biasa ini untuk menggambarkan rasa bahagia kita. Tentu panjenengan juga tidak sabar menunggu dawuh-dawuh beliau. Begitu ya? Baik, kita aturi untuk yang dawuh pertama adalah Gus Bahak. Tentu sebagai santri kami sangat paham Gus, seperti dawuh panjenengan. Setelah itu nanti setelah Gus Bahak disambung Pak Dr. Umar, monggo sepenuhnya saya silakan kepada Gus Bahak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita hormati bersama Dr. Umar, yang saya hormati sekaligus yang saya antar sebagai Dr. Atok, sebagai kepala tentang teman-teman, namanya moderator dan semuanya yang saya hormati. Saya beberapa kali sehingga backup tidak pernah datang, tapi kali ini karena orang pamitan. Sebetulnya saya datang diundang itu bukan karena sombong atau angkuh, memang saya ini kan penganut ilmu sufi, jadi merasa nggak dibutuhkan. Jadi saya ini dihimpit dua dosa, kemana saja dihimpit dua dosa. Kalau saya hadir di yang mengundang, saya meninggalkan santri ya dosa. Kalau tidak datang juga dosa karena mengecewakan yang undang. Jadi saya harus memilih dosa mana yang paling kecil. Itu yang nggak disadari orang-orang, karena saya ini kan penganut fikih ekstrim, saya ini penganut fikih ekstrim. Jadi zaman ibu saya masih sugeng itu yang undang atau kriminal, karena ibu ini utama spesial. Kata Nabi, siapa orang yang harus saya perhatikan? Umuka, siapa lagi umuka sampai 3 kali, baru abuka. Lalu ada orang yang undang serampangan, undang saya ke Jakarta kemana-mana, padahal ibu saya itu sakit sudah. Itu rata-rata ya ngotot, karena mungkin nggak bisa populer, saya bilang saya ini kiai nggak tertarik sama populer, itu hukum. Kalau kamu merayu lagi tak usir. Jadi sebetulnya itu nilai-nilai fikih yang harus dipertahankan. Indonesia ini menjadi begini. Kalau prestasi ya kita prestasi juga karena fikih. Kalau jatuh ya kita untuk jatuh ya juga karena fikih. Misalnya hubungan kita dengan negara, fikih itu mengharuskan hubungan memberi. Jadi di mana-mana itu puja-puja agama itu ya aliat dulu ya berun ya di sebelah bahwa posisi memberi itu lebih baik. Tadi saya jagungan sama Dr. Umar mulai dari malam terus sampai sekarang. Nah, ada 6 nilai mau ditonjolkan, mau dikampanyakan, mau disosialisasi. Di antara nilai itu yang 6 itu saya sebut 3, yaitu keislaman, keindonesiaan, keilmuan. Dulu buyut-buyut saya sering cerita, kamu nggak apa-apa mondok Mekah, mondok Medina, mondok Mesir, tapi tetap saja yang hidup di Indonesia itu pohon kelapa. Jadi kita secara keilmuan bisa menganggap kurma itu lebih segalanya dari segi gizi dan sebagainya, tapi tetap saja yang hidup di Indonesia itu adalah kelapa. Artinya kultur mana itu harus disesuaikan dengan kultur apa? Indonesia, karena yang hidup itu pasti nilai-nilai setempat. Dan itu pula yang dikampanyakan Mbah Mun. Beliau sering ngendikan bahwa arsalna min rasulin ila bilisani kaum. Jadi seorang rasul diutus pasti dengan kultur dan bahasa kaum setempat. Tentu pengecualiannya adalah hal-hal yang dilarang agama. Ketika keilmuan, saya sering kecewa dengan tradisi yang salah karena tidak menjaga ilmu. Jadi ini saya beri contoh detail ilmu. Sebetulnya menvonis orang kikir atau medit kalau bahasa Jawa itu kalau di ilmu tasawuf gak ada. Ilmu tasawuf tidak pernah kritik medit atau kikir atau sombong itu gak pernah. Yang dikritik ilmu tasawuf itu tamak.
Saya nggak akan bilang Pak Ato ini kikir atau medit kalau saya ada pernah utang atau tidak punya kepentingan. Tapi gara-gara saya mau pinjam uang atau punya kepentingan dan beliau tidak mengabulkan, terus saya vonis medit. Jadi di ilmu tasawuf itu nggak ada kritik terhadap bakhil atau kikir. Yang dikritik itu tamak, karena menghukumi orang lain medit itu kecil dari tamak. Kalau Anda tidak berkepentingan, maka tidak akan memvonis orang lain itu kikir. Ini namanya keilmuan. Jadi sama, sombong juga gitu. Perempuan yang cantik-cantik di Jakarta itu tidak pernah mau bilang sombong. Tapi tetangga kamu sing ayune pas-pasan gara-gara berayu lagi belum kamu darani semua. Karena apa? Kamu punya kepentingan. Jadi yang dikritik di ilmu tasawuf itu kepentingan, tamak. Nah itu namanya keilmuan. Begitu juga saya kalau sudah nggak mau dia mudah dia kecewa. Dia kecewa karena punya kepentingan mudah. Dia tidak tahu kalau saya merugi berarti saya mengabaikan fikih yang ekstrem tadi. Saya harus meninggalkan ibu, meninggalkan pondok. Ini sekaligus maklumat dan pendidikan bagi yang utang saya. Sekaligus dia mau belajar fikih. Jadi itu keilmuan. Jadi keilmuan itu penting sekali. Saya tadi malam bilang ke Pak Umar bahwa madrasah ini sudah luar biasa, termasuk ikut kompetisi matematika, fisika, dan bahkan bikin robot. Tapi saya bilang sebetulnya hajaran kita cukup untuk itu. Saya pernah cepet-cepetan itu matematika sama pakar matematika di Jogja. Itu rata-rata pesantren tidak kalah. Bahkan kadang kita lebih cepat karena nggak usah progratif. Saya berkali-kali menyampaikan kalau dalam bab zakat, misalnya zakatnya perdagangan itu didasarkan rubul usyur. Kalau orang-orang matematika membahasakan apa 2,5. Kalau kita bahasakan hanya rubul. Rubuk itu 1/4, usur itu 1/10. Jadi kalau dalam matematika Arab itu bertahap. Jadi sehingga nggak usah pakai pulpen, nggak usah pakai kalkulator, ya tetap. Jadi misalnya 1 juta, itu usurnya berapa? 100. Setelah 100, 1/4-nya berapa? 25. Nah 25 itu banyak ahli mengatakan 2,5%, tapi kita mengatakan rubul usur 1/4 dari 1/10. Jadi nggak usah nulis, ya sudah aja 1 juta, ngambil usurnya 100, ngambil 1/4-nya 25. Misalnya zakat pertanian ya gitu. Kalau tidak dibiayai yang tinggi, tidak dengan pembiayaan, zakatnya apa? Usur. Tapi kalau dibiayai, zakatnya nisful usur. Ya itu saja, berarti kalau 100 kilo, usurnya berapa? 10 kilo. Nah, nisful usur kalau berarti 5. Nah, terus mereka bilang itu 1/10 sama 1/20. Tapi kalau Islam atau matematika Arab bilang apa? Usur berarti 10 atau nisful usur berarti 5. Nah, kalau matematika di sana kan bilang itu 1/10 atau 1/20. Harus pakai program. Kalau matematika Arab itu lebih gampang. Nah, khazanah ini nggak boleh hilang. Begitu juga ilmu falak, ilmu astronomi itu tanpa pakai perangkat teknologi orang bisa tahu gerhana itu kapan, lama gerhana itu sampai kapan, sekian menit, tingkat gerhananya begini, terus yang kena gerhana sisi ini, karena itu bisa dihitung. Walladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Terus yang terakhir, karena saya memang sudah pamit sama Pak Anton, saya besok hanya 1/4 jam. Ini sudah untung-untungan. Yang terakhir masalah sistem sosial. Saya itu terkenal istiwa Tabuk. Tabuk itu perang besar karena Nabi menghadapi pasukan Romawi. Jadi perang antar negara. Itu dulu nggak ada menteri keuangan, nggak ada Menhan, nggak ada apa. Adanya ya sistem sosial. Tapi menjadi murah karena apa? Yang miskin pun menyumbang. Ada orang yang kerja semalaman hanya kira-kira kalau uang Indonesia dapat beras 2 kilo, yang 1 kilo disumbangkan Nabi, yang 1 kilo dimakan keluarganya. Sehingga orang-orang munafik itu mencibir apa faedahnya 1 kilo untuk perang besar seperti ini. Tapi tadi kalau dihitung 3.000 orang miskin menyumbangkan 1 kilo itu berarti terjadi 3.000 kilo. Itu tidak seberapa sebetulnya. Tapi yang mahal adalah yang miskin itu bermental berkontribusi.
andai kan yang miskin ini tidak urun, maka mereka berpikir siapa ya donatur makanannya, siapa bagian konsumsi yang nanti kita minta, kalau makanannya tidak cocok kita demo. Karena mentalnya ingin mendapat. Saya ulang lagi, mentalnya ingin mendapat. Tapi kalau mentalnya ingin memberi, jadi karena ingin memberi 1 kilo dan memberikan 1 kilo, andai kan makanannya itu kok 3 hari habis, wah, ya sudah habis dong, kita hanya urun 1 apa gitu. Tapi kalau tidak urun, bermental tamak, bagian konsumsi siapa ya? Pak Umar di Malaysia banyak telurnya hanya tumpeng, sudah ada urun apa? Demo. Jadi orang tidak urun itu efek psikologinya, efek mentalnya, efek karakternya itu panjang. Nah, sekarang kita merdeka, negara sudah baik, saya ingin baik. Oke, negara baik, tapi masalahnya kalau ini jadi mental itu ya repot. Dulu Indonesia bisa merdeka itu barokahnya yang miskin pun urun. Tentara-tentara itu kalau di kampung-kampung sing bewi urun kuwi sing ditelo bahkan membiarkan tentara nasional memanfaatkan kebun yang ada. Kenapa kita bisa merdeka? Karena dulu yang kaya, yang setengah kaya, yang miskin semuanya mentalnya memberi kontribusi, semangatnya memberi, bukan mendapat. Itu nilai-nilai itu yang saya mau Pak Umar harus dikembangkan, karena hanya itu yang bisa menjadikan kita bertahan. Saya pernah di Korea, itu ada masjid, mulai masjid beli sampai masjid nyewa. 1 bulan ada nyewa 25 juta. Masuk akhirnya ada masjid yang sewananya masih habis. Malam itu saya datang, Gus, hari ini harus nyewa sekian. Gimana? Ya kalau ingin jalan pintas supaya dapat uang segitu ya harus lelang kata. Mereka ngerayu saya supaya lelang baju. Cuma saya agak keramat, laku 60 juta kalau untuk nyewa masjid. Coba mereka bekerja, mereka miskin, mereka di negara rantau, tapi karena mentalnya memberi, akhirnya ada masjid. Sementara kadang kita sudah tokoh, sudah mubalik, sudah pengajian di masjid, jadi sangoni bermengurang. Padahal yang disamukan uang kota, alat haramnya saja secara fikih masih perlu diperdebatkan. Iya, secara fikih masih perlu diperdebatkan karena uang ngasih itu untuk masjid, bayangannya ngasih untuk keran atau untuk apa, ternyata untuk mubalik itu aja secara fikih perlu dipertanyakan. Saya sering saran ke masjid-masjid kalau bikin pengajian, bikin proposal baru ke masyarakat supaya orang nyumbang itu demi pengajian, jangan pakai uang kas, karena kalau pakai uang kas misalnya gitu, saya orang miskin nyumbang 20.000, bayangan saya untuk keran, ternyata yang datang Pak Umar, dokter pakai alfa, terus pakai uang saya 20.000 itu. Coba nanti kalau di syuting pengiran, orang bawa alfa pakai uang yang 20.000 dari orang apa? Miskin. Itu kayaknya masalah. Tapi saya ada kritik itu haram ya enggak? Ya agak. Karena tadi beda perasaannya. Itu kalau di Bapak itu sampai ada apa tasarruful nadir. Nadir itu boleh bertasarruf itu ala niatil waktu sesuai niatnya yang memberi. Ketika belum ada pengajian, niatnya yang memberi, bayangkan ya uang pakai keran yang copot atau apa. Dia tidak pernah membayangkan uang itu dikasihkan orang yang datang pakai alfat, pakai pengawal. Jika saran saya masjid-masjid yang bikin pengajian itu bikin proposal apa baru atau sumbangan baru sehingga jelas memang dari awal peruntukannya seperti ini. Bahkan dalam mazhab Fathul Mu'in itu ekstrim. Masjid yang dibikin orang Malikiyah itu gak boleh dipakai orang Syafi'iyah sampai ekstrimnya. Dulu saya kalau masa segitunya. Tapi saya ada sependapat dengan statement itu. Tapi ya kalau dalam konteks agak-agak serius itu memang mungkin. Misalnya begini, saya NU misalnya atau saya Muhammadiyah, bayangkan masjid itu ya dipakai umumnya orang, ternyata dipakai kelompok yang setiap orang ke situ itu dicuci. Sampai yang kaget, masjid kok begitu, kok pilih-pilih yang sholat ya. Kira-kira wakilnya tersinggung nggak kalau masjidnya diperlakukan seperti itu? Jadi meskipun kita tidak sependapat dengan statement yang ada di kitab itu, karena itu juga kata Fathul Mu'in hanya pendapat sebagai ulama. Tapi kadang-kadang itu ada benarnya. Misalnya saya nyumbang madrasah, bayangan saya madrasah MTS itu ya sekolah normal jam 1 pulang, ternyata full day, sehingga anak-anak ini nggak bisa bantu ibunya. Kan terus saya kaget. Bayangan saya itu dari sekolah mendapat ilmu yang terus baik sama orang tuanya, itu juga gara-gara sekolah mengabaikan orang tuanya.
Ya sama itu. Misalnya saya ini orang yang saya anti maulid, nyumbang masjid. Ternyata digomong dan terus mungkin saya juga geremu. Tapi sebaliknya, saya pro maulid, nyumbang masjid dipakai orang-orang yang mengharamkan maulid. Mungkin terus saya gentayangan. Mau saya bikin masjid bayangkan ada maulid, terus dipakai orang yang maulid itu kita begini, kecewa kira-kira. Jadi saya bukan cerita kelompok, tapi cerita hukum bahwa tasarrufun nadir itu berdasar niatnya wajib. Nah ini memang agak ekstrim, dan makanya saya bilang seperti saya itu agak ekstrim, tapi bukan ekstremis, ekstrim dengan ekstremis berbeda. Jadi saya kekeh, jadi saya dulu ketika ibu saya masih sugeng itu ya pikiran saya menghormati ibu segala-galanya, sehingga saya juga di kampus saya sekalipun ya saya tidak tertarik karena ya secara fikih saya salah meninggalkan ibu sakit hanya untuk hal-hal yang sebenarnya popularitas atau keren-keren. Dan saya memang betul ya nggak tertarik. Banyak orang yang nyangka saya ini prestis di sini kesempatan. Saya ini kira-kira ada kayak kamu. Sebenarnya itu karena fakir, saya tidak punya niat apa-apa, enggak. Hanya ada beberapa yang aku kecualian kayak pernah guru pernah. Nah, kalau Indonesia bisa seperti ini tuh luar biasa. Bahwa tadi keilmuan tadi. Sebenarnya ketika kita menvonis orang untuk kikir atau sombong, sebetulnya itu kepentingan kita. Kita tidak pernah orang cantik yang di Jakarta kita bilang sombong karena dia nggak ada urusan dengan kita. Kalau sampai kita bilang sombong karena kita punya kepentingan tidak kesam. Orang yang kaya di Jakarta tidak pernah kamu bilang kikir karena kamu tidak pernah utang mereka. Tapi tonggo mesti suka pas-pasan. Kue utang rawol yang ini mati. Padahal rawol yang menunjukkan utang atau bayar. Jadi itu kenapa ilmu tasawuf di ilmu tasawuf itu ada kritik orang kikir atau kritik orang sombong. Yang itu pasti tamat. Itu contoh keilmuan. Jadi lalu kalau tanya apakah memang kikir itu buruk? Ya buruk sekali, sangat buruk. Tapi masalahnya yang kamu vonis kikir itu belum pasti kikir, tapi bisa saja dia sangat fakir. Misalnya gini, Pak Ato ini teman saya karena beliau ketua Kemenang, utang saya itu misalnya mau beli Innova atau saya utang Pak Ato saya pinjam uang saya ini besar, saya kan utang untuk beli Innova. Jadi sudah selera. Sementara Pak Ato tidak ngasih, saya punya uang Gus, tapi ibu saya sakit. Saya punya uang tapi kampung saya sudah membangun masjid. Sebetulnya tidak memberi ini karena fakir, ada alam falah, ada harus prioritas. Tapi saya karena sudah tertutup punya utang, meskipun demi kalbun nafsi yaitu beli Innova, tetap saja menghukumi berdek. Padahal indah Allah bener yang nggak ngutangin. Berarti ini indah Allah ngomong sekali karena demi kampungnya, demi masjidnya, demi ibunya, nggak ngutangi kroninya. Jadi orang-orang yang bilang berdek itu bahaya harus obat. Dan semua yang kamu vonis berdek itu buruk, bisa saja lebih baik. Lebih baik. Saya mohon Pak Umar jadi di madrasah ini fakir itu harus panglima. Saya kan termasuk kiai keren, sering ditawari orang umroh gratis ini. Hingga detik ini saya masih belum mau, padahal saya sering umroh. Saya juga haji juga. Bukan karena saya menolak haji, pikiran saya sederhana. Nanti kalau saya ditanya Allah, Gusti saya ini pernah umroh, dapat ganjaran umroh, yang dapat ganjaran yang biayai di mana-mana. Makanya bangun itu kalau ada orang haji karena apa istilahnya apa yang tugas haji itu si bangun disuruh nanti kamu harus haji lagi pakai uang kamu. Di mana-mana dikatakan hero itu ya orang kangelannya gitu, orang dramatisnya gitu. Saya sebetulnya kalau tahun ini saya sebetulnya haji karena ada pandemi, saya diminta terus tahun ini karena ada pandemi kalau Indonesia boleh haji dengan yang ini biar orang berani haji. Oke, karena ini heroik cuma musim pandemi kok nekat kok. Sebenarnya tahun kemarin kalau haji saya mau haji untuk nantang-nantang gitu lah, untuk nekat gitu, biar agak nekat ya. Jadi ternyata gak ada ya. Itu oke, jadi saya mohon oke ini sekarang enggak, ambil zakat itu juga kayak musabi, orang kalau gak terima kasih tersinggung, padahal dia hanya nyampaikan yang dapat pahala yang enggak kan dia banyak. Nah biasanya itu pejabat negara itu ya hanya bagi-bagi, tapi kalau orang nggak terima kasih tersinggung.
uangnya dia. Pokoknya kalau Pak Umar ingin zakat, menyampaikan uang negara atau apa ya, yang dari negara itu berapa ya ditambahi uang pribadi. Kan nanti ditulis Allah itu tidak membagi amal, memang amal. Bukan distributor, memang dia yang. Jadi ini fakir itu harus jadi panglima. Jadi Indonesia itu nanti kalau baik ya karena fakir, kalau jatuh juga karena mengabdikan apa. Saya itu sering diundang pakar-pakar di Jogja, di Jakarta, saya sering datang. Karena undangan dalam konteks solusi untuk bangsa ini. Jadi kalau untuk keren-keren saya datang, kalau untuk gaya-gaya itu saya datang. Nah menurut saya solusi pertama bangsa ini harus berminta memberi. Sama seperti kita belum merdeka dulu sampai Indonesia bisa sekuat itu karena semua orang itu mentalnya memberi. Dulu TNI belum dapat gaji, kiai-kiai ketika jadi hero juga belum dapat apa, tapi ini yang memberi. Orang-orang miskin pas itu ya apa saja dilakukan untuk merdeka. Itu bisa merdeka mengalahkan pasukan Belanda, pasukan Eropa, oleh Portugis, Belanda itu. Nah sekarang kita itu kadang-kadang mentalnya ingin mendatang. Itu bahaya untuk bangsa ke depan, itu bahaya. Makanya saya termasuk kiai yang biasa aja, saya kenal sekian pejabat tapi biasa. Saya sering bilang, Gus, pejabat-pejabat, Gus mampir ke saya, orang lantau di Jakarta. Saya bilang, biasanya kiai atau kalau pejabat dianggap disangoni daripada ada diri jatuh dengan enggak. Padahal mereka itu santri saya sudah jadi pejabat. Supaya apa? Bangsa ini dilatih memberi. Kita bahaya jangka panjang kalau mentalnya itu mendapat. Tadi, gara-gara mentalnya mendapat, yang tidak memberi divonis kikir. Dia punya versi pemberian itu juga divonis. Kayak orang-orang datang pengajian, sudah ada urun, momentari berkatib. Begitu kalau di kampung-kampung momentari berkat itu kayak banget. Kita itu nak ada sepatu. Berkat itu doke sepatu. Jadi, doa yang sini itu aneh. Ternyata nak ngedok itu. Misalnya, itu tadi, musyawarah urun. Itu kalau jajannya itu kotak, lagi bisa miber. Nah, bayangkan kalau hubungan masyarakat Indonesia dengan negara itu punya mendapat. Pasti punya memvonis, menyalahkan. Tapi kalau hubungannya memberi, kayak yang dicontohkan para sahabat Rasulullah SAW, itu tidak ada komen. Sehingga urunnya Sayyidina Utsman yang buahnya itu dialokasikan untuk persenjataan, untuk ketahanan nasional. Coba kalau yang miskin 3.000 ini tidak urun, paling untuk konsumsi. Itu saja kalau terangan di komen. Tapi barokahnya mereka urun meskipun 1 kilo, mentalnya memberi. Dan barokahnya memberi itu nggak tamak, barokahnya nggak tamak, ada komen. Dan itu awal kebaikan bagi kita. Jadi sama ada edukasi mental, ini sangat prinsip. Kita berdua aja gitu, kamu punya istri, urun, gue itu sama. Kalau anak melorong nanti kalau itu jual, nantinya dijual terus, mesti aman ke depan. Karena mentalnya memberi. Jadi kalau mentalnya mendapat terus ribet. Kitab tasawuf itu kitab yang menurut aturan pesantren setelah suke itu nggak pernah kritik pikir, nggak pernah kritik sombong, itu selalu yang dari ini tamak. Nah keilmuannya seperti ini tadi kata Umar yang ketiga itu keilmuan apa? Dan dulu itu kalau lama beri penjelasan itu unik, dua sisi dipuji semua. Ada orang suka berteman, ya bagus karena temannya banyak, berarti relasinya. Ada ulama dia nggak suka bertemu, kuper. Alasannya apa? Wahal tuh di ilaman arafta, kamu menyakiti pasti sama orang yang kenal. Jadi kalau banyak kenalan, ya banyak tersakiti. Juga kamu banyak menyakiti, jadi milik tertutup. Jadi semuanya itu ada ilmunya. Ketika silaturahmi ada ilmunya, ketika tidak juga ada. Banyak orang yang mencintai Nabi justru nggak pernah sopan. Alasannya saya takut kepunya. Dia punya istri, punya anak, punya cucu. Soalnya terus ya serah berkumpul keluarga. Banyak orang mencintai Nabi tidak pernah sopan. Alasannya takut. Tapi banyak juga yang sopan. Semua berdasarkan keilmuan. Ada banyak sahabat yang ditanya, sifatkan ke kami. Artinya terangkan ke kami kayak apa wajah Rasulullah. Kata sahabat itu, saya tidak bisa. Ya kamu kan sahabat, puluhan tahun bersama Nabi. Saya tidak pernah melihat wajahnya Nabi secara sempurna. Ijlatan lalu karena sangat hormat saya kepadanya.
Sehingga saya tidak pernah melihat beliau secara sempurna. Saking takut saya, guru saya. Tapi ada sahabat, atau Nabi pun menawan, semua orang belok mau alim, belok Nabi ibadah. Sama-sama berdasar apa? Jadi dulu itu tidak ada masalah berbeda. Ada orang yang cara berpikir itu kalau temannya banyak berarti baik. Temannya banyak. Tapi sudah nak sore malah kebalikan. Ada orang temannya banyak diterima semua pihak. Uang murahan mesti. Apa itu kan? jadi kan ya itu dulu nggak masalah karena itu berdasar KL. Lah kalau nggak percaya ya tanya saja. Orang yang baik menurut kawannya, tanya istrinya. Gak tahu mulai dari mobil kan? Tapi tanyakan orang yang baik menurut istrinya, terus tanyakan teman lalunya. Oh, so kamu nggak tahu. Sampai konco lagi, konco. Makanya kata bangun itu jangan sama singa. Adil itu baik, tapi di atas adil masih ada lebih dari itu musamah. Karena untuk menjadi halal uang yang kamu pakai atau fasilitas yang kamu pakai itu harus ada musamah, mentoleransi hal-hal yang memang seharusnya ditoleransi. Kalau menurut fikih, salah lagi menurut fikih, kamu pakai milik orang lain itu harus pamit, enggak miliknya ya kalau pakai harus. Tapi ada kultur yang orang itu harus musamah, dianggap sepele. Misalnya gini, kalau kamu lewat di sawah orang, itu kan berarti lewat di miliknya orang lain. Secara fikih harus pamit. Ya tapi nak pamit terus aja sama. Itu kalau santri-santri didolani kiai ini, itu padahal dia jogo toko mertuanya, ketemu kiai ini, ketemu santri ya nyamun. Secara fikih itu memang salah. Gimana hukumannya ngambil uang yang gak miliknya? Tapi kenapa temannya rawol ya, orang sepakat medit, orang mantu ini gue sadar saya itu bingung ngamal, kok geger rakan. Tapi secara fikih ini ya haram, nggak miliknya kok di. Jadi kata Muhammad itu, hidup itu harus ada musamah. Sama seperti ini orang nggak diundang memakan jajan kalau dalam bahasa Arab itu tatofur, haram. Enggak diundang kok ikut makan. Tapi kalau pakai musamah, ngono wae kok dimasalahkan. Makanya di bab gasat itu ada pengecualian, tidak boleh pakai barang orang lain. Namanya gasat. Illa in ulima itu, kecuali secara sosial pasti seperti itu dimaaf. Nah, Indonesia itu orang harus musamah. Kalau nggak musamah, orang pakai jalan raya itu haram semua. Karena begini, kalau pakai teori adil, orang paling berjasa itu yang punya mobil Alphard. Kalau pakai teori adil, saya punya kawan kayak mobilnya itu mewah-mewah di Jakarta. Orang paling berhak pakai jalan itu saya. Kalau orang miskin nggak berhak. Pertama saya kaget, ini omongan kok ngawur. Alasannya masuk akal. Saya ini membayar pajak mahal. Orang miskin nggak pernah bayar pajak, pakai aja jalan. Jadi kalau pakai hukum itu menang yang pakai mobilnya. Kan Alphard kan pajaknya mahal, yang punya Ferrari. Kontribusinya terhadap jalan raya besar. Kalau pakai order kan nggak pernah bayar. Pakai terus kalau parkir seenak. Tapi kalau pakai teori musamah, ya halal semua. Mereka ada perdebatan, ini cerita saya. Ada perdebatan Imam Syafi'i sama Syaiban Ar-Rawi. Imam Syafi'i ditanya, maka kulu fi zakat. Ya zakat itu wajib ala zoni tukhodu min azmiyahim fatrodu ala fukorihim. Orang kaya wajib zakat, kemudian dikasihkan orang fakir. Kata Syaiban Ar-Rawi itu orang biasa yang fakirnya setingkat Imam Syafi'i, masyhur. Dia kalau misalnya fakir sama namanya Syaiban Ar-Rawi, orangnya orang di kampung, orang awam, tapi alim sekali. Kata Syaiban Ar-Rawi itu, ya enggak, kamu keliru. Zakat itu wajib pada siapa saja, termasuk pada orang miskin. Akhirnya Imam Syafi'i, gimana kalau zakat wajib pada orang miskin? Filosofi zakat itu kan tahdhirul mal, mensucikan apa? Memangnya kalau hartanya orang miskin mesti suci? Saya dulu ya iskal itu janggal, tapi setelah saya hidup jadi kiai ketemu orang mengkrak jelas-jelas semua macam-macam. Tangan-tangan mau fakir lu wajib zakat. Kalau anda itu gimana? Kalau ada hutan atau ada pengajian atau ada lapangan itu mau urun rafia. Urun rafia terus orang disuruh parkir. Nah ya, pertanyaannya, kalau dia hak atas nama fakir, yang fakir di kampung itu hanya dia atau orang banyak. Ketika pakai
langganan milik orang banyak itu pamit orang banyak apa enggak? Enggak kan? Jadi dari segi tidak pamit salah, ya kan? Dari segi yang fakir tidak diatok salah. Disuruh bagi seluruh orang fakir di kampung itu mau nggak kira-kira? Enggak. Mau aku seluruh orang aja. Mau berangkatnya itu aku sempit. Itu saya pernah cerita itu di Jogja orang-orang miskin. Iya bos. Ketua ya wajib nak. Tapi kita musamaha, maksud musamaha itu, yo wes lah, mau soal fakir diwajib no. Intinya itu tidak semua hidup itu berdasar keadilan, tapi harus berdasar apa? Musamaha. Kalau nggak pakai musamaha ya coba secara teori lapangan biaya publik dia ada pamit ke semua kampung situ. Mau modal apa? Ya, sama sendiri. Jadi itu yang nggak ingin dipakai dipaksa. Artinya gini, kadang-kadang yang benar Saiban Ar-Ra'i, maksudnya sebenarnya benar itu. Jangan kira orang miskin itu nggak perlu disucikan hartanya. Karena seperti ini itu kan mendapatkannya dengan cara yang ya pati-pati benar gitu. Nggak usah ibu juga. Buyurnya saat ini ibu ya, tak pakai alat kue ruwet. Perutnya ya. Kan kata Nabi dari orang kaya dibagi ke orang miskin. Kalau seperti ini dari orang miskin diberi siapa lagi? Saya ngomong zakat kan ya isin. Wong melarat, ya itu berdiri zakat. Tapi dia miskin. Tapi secara teori kalau zakat itu filosofinya tadi itu malah mensucikan apa? Apalagi maklar. Maklar itu lebih parah lagi. Kalau saya punya teman maklar, padahal dia bisa ngaji fikih. Itu dari rumah sama satu saja. Tapi transaksinya itu 20 juta, 30 juta di pasar riba. Dinamai mbak-mbak yang tua ini. Bang, sapi mergo piro. Wis pokoke wis 15 juta tak lepas. Mun bang jenengan mandek iki kan ngopi, mbah tua tadi disuruh ngopi. Dibayari dene, digawe ning jero pasar. Tadi kan minta 10 juta, nak payu 12 juta itu terus bayar ke 10 juta, dene bagi rong. Tapi nak orang ngangkat payune kok 8 juta, 1 juta, gak ngangkat kah gomlene. Maklar itu dikritik oleh fikih itu karena itu nggak mau bersih, nggak mau bersih. Tapi kamu benci orang ini orang miskin, korbannya juga orang miskin. Coba misalnya Mbak tadi bilang, soalnya 10 juta tak lepas, ternyata dibawa ke dalam pasar, nilainya 15. Kira-kira sama si maklar tadi Mbak Sepuh dikasih 15 juta atau 10 juta? 10. Sekarang pertanyaannya di secara fikih. 15 juta itu nilai sapi apa nilai omongannya dia? Ya enggak, nilainya sapi kan tetap. Artinya orang yang membeli itu 15 juta berdasar kualitas sapi ini. Gemuk, ganteng lah kira-kira sapi kan gitu. Artinya 15 juta ini Mbak Tua ikut punya enggak? Ikut kan? Karena samanul madhi. 15 juta ini samanul madhi, harga dari barang yang dijual. Tapi kira-kira mau nggak maklar ini ngasih 15 juta? Ya. Lah rai-rai ini kira-kira wajib zakat atau orang? Mau mulai dua ya lewat roto-roto ngakali. Nah ini makanya kata Saiban Ar-Ra'i ketika ditanya Imam Syafi'i, maka perlu di zakat. Apa pendapat kamu tentang zakat? Ala ro'i ala ro'i, sesuai pendapat saya, pendapat kamu. Jadi Imam Syafi'i, ya pendapat kamu, kalau pendapat saya sudah tahu sendiri. Karena saya berarti alal ghani wa alal fakir. Kalau saya zakat itu harus dilakukan orang kaya juga orang miskin. Kenapa? Ya memangnya kalau orang miskin hartanya pasti suci. Ya kan seperti kayak tukang parkir lapangan yang mau ngakeh mau urun rafia. Lalu punya lagi misalnya ada orang fakir 1 jam lagi datang. Aku bagi gak itu satu parkir. Lo mau pikir. Kalau kalah bisa kan ya kalah. Ya kan? Nah itu supaya orang fakir dengar semua. Kalau kamu juga wajib zakat. Cuma dimaafkan oleh saya. Makanya ini musamaha. Jadi hukum itu jangan hanya adil, tapi harus ada apa? Musamaha. Nah kalau nggak ada musamaha, semua orang yang arah, misalnya saya pinjam, Pak Mat pinjam teleponnya, itu punya pinjam apa minta? Pulsanya kan kalau di mana-mana revisi minjem tuh, barangnya utuh, ya kan? Polpen, pinjam apa minta sebetulnya? Minta kan? Korek api, banyak kalau nurutin.
Makanya pesannya bangun hukum fikih itu jangan hanya adil tapi apa? Musalah. Makanya dari musalah itu disebut apa? Illa antakuna tijaratan antarotin minkum. Sampai dibelajarkan fikih arido sayyidul ahkam. Pada akhirnya hukum tertinggi itu saling ogowo. Misalnya kita yang memangkokkan lapangan atau pemerintah desa, ya sudah legowo saja sama orang miskin yang memanfaatkan itu dipakai parkiran, terus biar mereka dapat keuntungan. Kalau seperti hukum formal ya izin dulu macam-macam, terus konsensus dulu satu kampung repot kan. Jadi makanya ini apa, saya mohon maaf karena di sini saya langsung pulang karena saya terima banyak tetap sebelum di Pak Tok Husnul Khotimah. Versi itu versi negara, ada versi Tuhan. Kalau versi Allah itu ya tugas manusia itu akan terus menambah dilal ahli. Karena nggak boleh ini pensiun formal, nggak boleh dengan terus pensiun ngomong ngatur. Ini yang versi negara. Karena negara kalau nggak ada pensiun uangnya jebol. Jadi ya sudah tetap biasa aja, saya tetap berbakti, yes, dan untuk berterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya selaku pemandu acara kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki kula tabarruk mbek kula waca nggih. Niki kitab Khasyatul Turmusi tentang Fadilatut Ta'lim. Nggih kula waos mawon. Mergi kitab niki duwete ulama Jawa kalian para Alawiyin teng Mekah riyen, terus adat ulama saling menghormat mbek habaib itu mulai dulu. Jadi mulai dulu itu ya ada benturan antara habaib dengan apa? Ulama. Karena sanad saya misalnya itu mesti selang-seling semua sak dunya. Habib Abdullah Al-Haddad kayak gitu ya punya guru ajam, ya punya guru habaib. Rata-rata Alawiyin di Yaman gurunya Bafadl. Habib Abdul Qadir Segaf Kutub Jeddah punya guru Baroja. Ya biasa selang-seling kayak Mbah Mun punya guru Habib namanya Sayyid Alawi. Sayyid Alawi sebagian gurunya juga orang ajam. Ya itu biasa mulai dulu ya seperti itu, nggak ada masalah. Mulai dulu itu ya sudah seperti itu, nggak ada masalah, saling apa menghormati. Kula waca ya. Niki halaman mun dirungokno mawon 702. Ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khairun nasi wa khairu may yamshi ala wajhil ardi al muallimun. Di sebaik-baik manusia dan sebaik orang yang berjalan di atas bumi adalah al muallimun, orang-orang pengajar. Fa innahum kullama khaluqad dinu jaddaduhu. Temriki manane khaluqa niku wis napa? Ringsek napa cara kudus napa? Wis rada amah niku. Memet jaddadu, ketika agama sudah mulai agak masalah jaddaduhu, diperbarui. A'tuhum wala tastajiruhum. Kalau kamu sama orang alim nggak apa-apa ngasih hadiah, tapi jangan kamu sewa. Nah, mbok sewa mbok atur dosa tuh, ngatur wong alim itu dosa. Cuma ngembarno ya dosa. Jadi pokoknya a'tuhum wala tastajiruhum. Fa innal muallima idza qala li sabi qul bismillahirrahmanirrahim faqalaha katabawahu bara'atan li sabi wa bara'atan lil muallim wa bara'atan li abawaihi minan nar. Karena seorang guru ketika mengajarkan kepada anak kecil jong lafadzkan bismillahirrahmanirrahim, kemudian anak kecil itu melafadzkan bismillah, maka pengajaran seperti ini membebaskan pengajarnya, anak kecil itu dan orang tuanya semuanya dibebaskan Allah dari api neraka. Kenapa demikian? Karena tadi awal anak kecil tahu kalau hidup itu ada hubungannya dengan Al-Khaliq, dengan Allah adalah dengan ritual-ritual kecil kayak baca bismillah, bahwa di luar kekuatan kita ada kekuatan Al-Khaliq. Terus kalau terasakan waruya aidan anna ta'limas shighar yudfi'u ghadabal jabbar. Jadi mengajarkan anak-anak kecil itu yudfi'u ghadabal jabbar, bisa memadamkan murkane Allah Subhanahu wa taala. Terus kula suwun ikhtiar Habib Ali, ikhtiar sedanten habaib teng mriki kanca-kanca belajar iku mugi-mugi mlebet hadis niki nggih dados napa? Khairun nas wa khairu may yamshi ala wajhil ardi al muallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nanti kalau suwon jenengan jenengan teng omah semuanya mulang di madrasah pertama mulang al-wajibul akli napa? Al-wajibul akli late. Iki makhluk gak mungkin ono tanpa napa khaliq. Khaliqe Allah Subhanahu wa taala latih terus. Enggak latih al-wajibul akal. Mulane cara kula madrasah teng Indonesia luar biasa. Kula sering ndongano. Madrasah Indonesia kan mesti warai wajib akli hukum akal ono telu siji wajib nomor loro mukhal nomor telu jaiz wis stop dengan guru-guru Indonesia wis mulang sing gajine mung 1.000 sak ulang niku mau nanti kalau dibantah mboten Gus tolong ulang pisan kalau ora ngaji rebo kan tangkel guru-guru Madin bener ojo kemana pidato nyalah-nyalahno wong agama mbok ngono iku bener ora roh malah nyalahno wong agama mbok model ngono guru Madin mulang carane mlebu swarga. Iku montok kapur sitok, meja elek ya. Bocah cilik penculotan. Ora nyangoni. Lah iku pidato wis entuk panggung, entuk MC, entuk kabeh. Kok iso nyalahno acara ini gak ngregani ora usah ngono. Eling guru Madin, wah eling apa? Ya eling guru Madin. Guru Madin nak mulang akidah khamsin. Sing man hafidhuha dakhalal jannah. Iku untuk apa ngen? Kapure pecah kadang ya. Ya, putung. Putung nek. Tangane putih kabeh. Tangane putih. Terus bocahnya pencelotan Mas. Blete. Terus apa nek? Dipenehi ya. Mulai damuk sing wedok. Mulang ngono mbok rewangi. Entuk apa? Sakjane ning atine ku ape jam untuk swarga. Tapi di depan wong wedok sing kepikirane kan duwe, Mas. Enggak sambung. Terus mau bilang apa? Mau bilang apa? Yo tekan kapur wis bendina buta ku yo kok ora ono, Mas. Kula kan sering niliki murid-murid kula sing dadi guru Madin. Lho nasib pengene iki nggih, Gus. Kok kapur biambas kabeh. Iya kok kepikir, iya. Muridnya mau 5 ya, sing pelayan 3. Budik ya? Ini masih godal muridnya. Apa nih? Intinya ini apa? Ya eling ngene ku. Sing kuwe pidato disebut Sohibul Fadilah wal Karomah. Untung MC-ne ra iso bahasa Arab. Cara iso bahasa Arab ni wae ora dalik. Jadi Sohibul Karomah wal Fadilah. Iya. Wa ghairu dzalik min umurin la tuqsa. Aduh. Wae eling guru Madin. Kula ora nggere eling ngono Mas, sampe ra ikhlas wisin. Nangis tenan. Kula teng Jogja ge mulya, kula kadang ngisi teng UII mulyane ngono. Mesti eling guru Madin. Tapi kula eling tenan ndak ora eling kan. Niliki kanca-kanca sing mulang Madin teng desa tak tiliki. Maksudnya eling tenan ora terus mulang tok. Mulang aku itu khamsin Mas. Carane ngilangi najis. Wis swarga kabeh Mas, carane salat sah, cara kita sah. Kapure mok separo, murid 7 nakal kabeh. Didinge. Slawange sempal. Ngono ku nak kocone pecah, tak kenenge pecah, tanggung jawab gurune Mas. Ya Allah. Kondang tenan Kanjeng Nabi, ngono ku YouTube seneng Kanjeng Nabi. Ya Allah. Mate Nabi top tenan. Sibghata wa man ahsanu minallah. Iku nak gak sibghata wa ora iso. Mesti dolek nggih to Ki Mansur. Wis ora iso nak gak sibghata wa. Malah nak cerita kuno mulang Quran dan musala. Kiai ini kuwereng. Gak sadar nak ning meja niku ana upik, Mas. Buat murid maca ora iso. Dincalok ya. Tahu beli pecah kabeh. Lho niku muridnya metu seneng syukur prei. Kepikirnya gurunya kan dewangi Mas, bukai kocol Mas, jumlah muridnya syukur. Tinggal belayu ya Allah. Nah aku kudu eling ngono gak balik dari eling. Tapi jatuh balik. Lah iya. Lah iya takon eling ya, eling cerita guru-guru apa Madin. Jadi Madin itu singkatannya loro, Madin itu madrasah diniyah. Dekne dhewe Madin. Madin sing ora daen lho. Bang ya. Rata-rata guru Madin kan ya Madin to. Jadi Madin 2 kali.
Madin madrasah diniyah ya madin fi ma'asih min tariqid apa? Jadi fahuwa madin min jihaten apa? Madin min jihaten. Iya. Madin wali ane daen. Dadi madin sing man alaihi dan. Kalau jeeling, dari saya tahun ini tuh Abdul Haddad itu gak ada kitab banyak, tapi yang paling sering dikenal Dawi yang bab dakwah itu nyata. Hakam mindain ila hawa nafsi. Banyak orang yang sebetulnya mendakwahkan orang lain supaya mencintai dia, tapi dia mempromosikan dirinya seakan-akan yaitu ila aja maring. Misalnya, Islam itu di rumah, itu sering anak pengajian ini. Berenggang ini. Padahal misalnya dia pengajian itu 10 juta. Madrasah gedung berubo rati toto, nggon WC rubo rati toto, mau butuh telung. Lu pengajian semua nyentak 10 nopo juta. Tapi nak pengajian undang ini koyo-koyo ngurus agama. Enak ngurus madrasah sing ape rubo, kok sik rapopo ora mendesak. Itu berarti dia ngajak ning awake. Anak dia ngajak ning Allah itu mestinya pengajian murah-murah naik madrasah wae totose. Lha iku berarti ngajak ilmu. Terus maksiat paling gede Dawi Abdul Haddad. Ini rungokno tenan lho, sing tau ngiyai sing rondo pidato. Benak rezekimu kok kono ya terus wae. Dosa paling gede itu Dawi Abdul Haddad. Akbarul kabair adz-dzahira wal batinah. Wala apa takdire persis kan. Akbarul kabair adz-dzahira wal batinah. Antal kami samin ashabikat dunya wa hum yaltamisuna minkal akhirah. Gede-gede ini dosa cek sing dohir cek sing batin iku ngene. Wong-wong mbok ulang kowe arep-arep dikai dunya. Padahal mereka ngaji be kowe iku golek akhir. Zaman akhir kacau tenan. Kok ono santri ku lugu, orientasine ku akhirat. Bareng sering ngaji malah mulai kedua. Mergo kiyaine ngajak dunya. Jadi antal kami samin ashabika dunya wa hum yaltamisuna minkal akhirah. Kamu berharap dunianya mereka, padahal mereka mencintai kamu itu berharap kamu tunjukkan urusan apa? Repot. Kalau ngomong sugih awam, seneng ngapal Quran bentuk barokah Quran. Kowe dhewe yakin barokah untuk sangu. Wae lucu to wong sing kono bodho wae yakin barokah Quran. Kowe mau yakin barokah wong kok elek. Iku jenenge cara satu kota jalan iku akbarul kabair adz-dzahirah wal batinah cara saya Abdul Haddad. Ane pokoke sing biasa ae kula suwun iku sing biasa ae. Kalau hafal Quran bintang semanung juga sadar teko. Niati deres yen bapak lu dijajahi badolan ngeten. Nur kowe sing sregep ning pondok. Jadi nak bidang semaan anggape biasane deres ning pondok. Saiki deres ning omahe wong. Nah, tapi nak kue ora tau deres bareng diundang semaan deres berarti deres merkono sing undang. Ya kue misalnya jadi kiai, bedino mulang. Suatu saat diundang pidato ning omahe Ruhin berarti biasa mulang, cuma saiki mulang ning Ruhin. Bareng ora tau mulang, bareng ono opae kok mulang ya berarti krono opa. Paham ya? Utawa kue ora tau mulang, diundang mulang ora gelem berarti ninggal murang ora krono ikhlas. Pancen ora tau. Jadi ya ora kena dilem padha wae. Ya, makanya hati-hati. Statementnya mubalagh itu harus kita kontrol. Meskipun kita hormat karena bawa syiar, tapi kadang-kadang di statementnya nggak. Wong Islam kudu sugih, nara sugih gak dihormati. Mana ada ajaran sebuah kepengen dihormati. Nabi pertama jadi nabi ya diantemi wong. Loh gitu, yang menggerakkan dunia ini qalbul mukmin. Coba misalnya langit dan bumi digawe, bisa apa coba langit dan bumi? Enggak bisa apa-apa. Tapi ono guru madin nerangno. Ya jibu ala Allah al-kamalah. Allah tok sing sempurna. Allah iku mohal mati. Allah mohal fana. Terus bumi direkam ambek guru madin. Kaifa madahtani misalnya bumi, sapa ada takoki lah. Nah guru madin, Gusti bedinten Gusti, kula nerangno sifat wajib. Nak jenengan wujud kidam bakok, mohal fana, mohal adam, mohal. Wes keren soalnya keren. Sing mari goblok guru madin wis keren gara-gara entuk gaji kok terus ngenes sih. Lha iku sing mari rawali, kere rawali. Maksudnya ku kere rawali. Maksudnya nek kadung kere menisan lah maksudnya ku.
Maksudnya menisan dadi wali ora menisan kiri, menisan. Maksudnya terus ya tabaha wa yaftakhir bi anni mimman yastahiqu kada wa kada. Masyaallah. Buang gaden. Gusti, kula yaumin kula nerangno sifatul kamalat. Kula yaumin kula nerangno yastahiqu alikan nukson. Cah cilik-cilik Gusti, kula warai Gusti, nak jenengan zat sing sempurna. Keren, yakin keren. Lho kula mboten sombong, kula mboten nate mulang kecuali bangga kula niku. Gusti wong liya nerangno ekonomi, nerangno kula nerangno kalamuka. Keren stop Mas. Mboten nate kula. Lan kula ora buak sowanan ruwet, mari seneng dhuwit ruwet. Seneng dhuwit ruwet. Duit jatah nyaurutan salam tempel kula haram yo. Nyalami tempel aku mau sunat nyaurutan wajib. Dong. Nafakoi aku sunat, nafakoi bojomu lho wajib. Wah, ana hukum berubah-ubah. Dong oke lho. Wah, nah. Aku wis akses langsung wis sing Ar-Razzaq ku pangeran. Aku bangun iki bento to nyifati kowe Razzaq ku. Bangun entek pilku apa. Dong ya dadi wong kudu fanatik ning bab-bab. Nah kula suwun guru-guru madin sing yakin hakul yakin. Wong keren apa? Napa wong? Wis suwun. Lha ya Mas mulane sampai Allah muji langit bumi ku ora iso nyukupi aku. Sing iso nyukupi qalbi al-mukmin. Kok tersiksa. Jajal iki desa krungu kabar preman salat. Ora entuk dhuwit nggih, alhamdulillah saiki wis gelem. Krungu kabar madrasah urip suwen. Murid-e telu suwen. Wes roksun sirah bom-bom. Lah mosok roksun sikil. Wis putih wujud kita bakal. Si taramula malah darane niku bid'ah. Jare Nabi atau pujian wujud kita bakal. Memang Nabi sekolah ning Madin pujian wujud kita bakal. Boyo mikir, ayo hadis Bukhari lo cek, nah artinya wujud kita bakal. Iya kan artinya Allah nerangno nak dirinya itu wujud. Allah nerangno nak dirinya itu bako. Awal wa zahir terganti sifat sing jelas. Bocah ora tau ngaji kok ngerameni donya. Lah sing guru madin padha dene wis melarat mbok ya wali to yo. Dadi menisan ngono lho. Jajal ae ning omah diamuk bojo, mulang santri mok telu nakal-nakal ning madrasah. Mulai diamuk nek ora wali bangkune. Murid 5 sing goib 3 karek lur. Mulai diamuk. Bojo. Kapure gentenan. Lah yo kapure gentenan ora wali ku opo to sebabe ku? Lan ekonomi nak ora kali jek roh. Ya tapi ape nek normal. Normal to, ora usah tok dinti tapi. Malah ngerti. Rugi. Mestine sing ra wali ku aneh. Aneh lho ngono wong nang mulang sifat wajib jajal. Keren kok. Oh mboten enten nggih Mansur wong sing wis tok. Mulane wali-wali ku dawuh pangeran ketika ape dihisab pangeran. Nek wali tenan guru-guru madin kudu daftar wali. Sing ikhlas lho, sing ikhlas malah amen usul ning bupati kon ngeke intensif ya. Mas aduh, wis sing ikhlas ae nek dikai tampa ora wis ora usah demo-demo ora meneng. Iki cerita, muga-muga cerita iki cerita guru madin. Ning kitab iku wali Mas. Muga-muga iki sampeyan guru madin mlebu. Ana wali. Bareng ning akhirat ditakoki malaikat. Ditakoki prosedur mlebu apa? Swarga. Oh, pangeran ngamuk. Do'ulah hukum. Ku apa hadis qudsi? Iku mbok takok ya apa? Ngene iku Gusti. Iku lho, protan. Persyaratan masuk swarga. Oh, pangeran dowo. Ngawur ya. Do'ulah kursi. Nah, nata kursi, nata panggung. Panggung gak kursi wae. Do'ulahu kursiyan yumajjiduni fi samai kama yumajjiduni fi ardi. Keren gak? Pasan kursi kon muji aku ning langit. Mergo iki zaman ning donya mau muji aku. Malaikat kon ngrungokno sing mau ape ngisep. Nek jare sebagian kiai ora tau mulang tauhid ngamuk wae malaikat terus. Kon ngono Mas akhire. Nggih Gusti akhire ngono. Lha coba misale donya ora nggone
fitnah lah gue mata ulur terus muji pangeran subhanahu wa bihamdi adada khalqi semua makhluk jenengan menunjukkan subhanahu wa bihamdi warido sali subhanahu wa mil al mizan semua timbangan kula pek dimuji jenengan wa muntahal semua kalimat ilmu itu berakhir ning subhanahu duwe entek wong wedok sampean yo elek pangkat yo kowe gagah sampean matek yang enggak ada mateknya hanya satu yang abadi muntahal ilmi hanya satu subhanallah itu muntahal ilm kalimat dari semua ilmu wa ma bla ridho iku sing dadekno ridho jeneng terus kowe ngomong ngono buang enggak ora duwak ora duwak dijiwai tenan lha iku sampean malaikat ngisap langsung bocah ngono kok mbok hisab. Iku sing muji ning bumiku. Saiki aku kepen krungu pas muji ning langitku. Doa lahu kursiyan yumajjiduni fi samai kama yumajjiduni fi ardi. Oh keren. Dua. Tapi ora utang sahur. Wajib. Kulo fanatik fikih, sangat fanatik. Mana kalau nu seneng, nak sampean medit itu seneng ku piye fardhu iku nyaur utang, sing wajib. Jadi penak lah, pokoknya di kiai kalau nu kepenak, sedunia gampang kabeh, sesuai hukum, apa sesuai. Kowe ngaji seneng kan sing wajib golek ilmu jenenge golek ora entuk golek. Ora ana wajibe ku alim ora ana, sing wajib iku golek kadang entuk ora jenenge golek. Sing wajib atau labul ilmi ora ana hadis nailul ilmi wajib sing ana iku atau labul ilmi. Ya clear ya Allah do'u lahu kursiyan fi samai yumajjiduni fi samai kama yumajjiduni fi ardi. Nah sebagian riwayat do'u lahu kursiyan yumajjiduni baina malaikati kama yumajjiduni fi ardi baina ibadi. Iki mau bendina muji pangeran ning ngarepe kawula-kawula ngarepe manusa ben sekali-kali muji ning ngarepe malaikat. Malaikat kon ngrungokno. Ayo. Wah sing ngisap koyo apa? Bara pengisap pah-pah terus kon ngrungokno. Gua bayang itu hisab yo tersinggung tenan maksudnya gua kene ning sak urip-urip mulang Quran ya. Dihisab. Ambek malaikat ora tau mulang Quran. Wah. Repot. Ning bab iki maksudnya ning bab iki. Yo maksudnya normalnya ngono. La disebut ala inna auliya wa la khaufun alaihim kulahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Nak kowe wali tenan semua malaikat muni nahnu auliyaukum fil hayatid dunya fil akhirah. Dadi nek wali tenan ketemu malaikat ning akhirat, aku zaman kowe mulang wis melok, wis teko ning majelis. Saiki wis ketemu wis serah. Nah iku mbok nak balik mlebu iku ora tapi iki cinta. Aku wis serah. Wow. Dilebono dhewe. Jadi kan nak pancen wali tenan iku ketemu malaikat aku wajahmu wis apa zaman ning donya nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Oke teman-teman, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahaudin Rusalim atau Gus Baha, yang mana Gus Baha ngaji kali ini itu membahas mengenai madrasah, yang mana di sini adalah seminar ya yang diadakan oleh Kemenak Kabupaten Rembang, di mana di situ mengambil tema peningkatan kualitas madrasah. Madrasah di sini dalam artian madrasah aliyah, kemudian ada kayak madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, kemudian ada juga madrasah diniyah atau madin dan lain sebagainya. Yang jelas madrasah itu adalah sekolahan ataupun tempat belajar mengajar yang islami ya, madrasah itu kan. Nah kemudian yang disampaikan oleh Gus Baha tentunya adalah mengenai sikap mental kita sebagai seorang yang harusnya menyukai ilmu, yang harusnya menyukai ya istilahnya itu Quran dan juga mengajarkannya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian tentang beberapa poin-poin penting tentang ahli ilmu dan juga para pendidik, para pengajar, para guru, dan adabiah kita sebagai seorang murid terhadap guru. Kemudian mengenai hal-hal lainnya, terkhususnya adalah betapa keutamaan seorang pengajar ataupun guru madin ya. Guru madin itu sangat luar biasa karena guru-guru tersebut mengajarkan ketauhidan ya. Guru-guru di desa itu kan mengajarkan ketauhidan, dan itu juga yang mengajarkan keislaman dari awal seorang manusia itu bisa mengenal Tuhannya. Jadi di situ merupakan dasar ataupun fundamental ya, bangunan awal, fondasi yang mana nantinya insya Allah amal ibadah
berupa ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh guru-guru madrasah tersebut itu menjadi ladang amal jariah yang luar biasa, karena itu akan terbawa sampai murid-muridnya itu meninggal dunia, sampai murid-muridnya itu mengajarkan kepada yang lain, maka itu menjadi amal jariah yang luar biasa. Maka dari itu pentingnya peningkatan kualitas madrasah juga dinilai penting, karena nantinya semakin efektif cara belajarnya, semakin bagus, semakin efisien, semakin efektif, dan semakin memperlancar kualitas, memperkuat kualitas, meningkatkan kualitas itu ya tentunya semakin bagus. Oke, beberapa hal-hal lainnya yang disampaikan oleh Gus Baha, walaupun memang ini audionya agak kurang sempurna, masih ada, pokoknya ini engel kalau misalkan di apa namanya, di noise reducer itu nanti hilang suaranya banyak yang hilang. Tapi kalau misalkan tidak, ya nanti akan ada noise-nya, tapi nggak masalah ya teman-teman, insya Allah masih bisa ditangkap, masih bisa didengarkan ya, walaupun ada usaha lebih ya untuk mendengarkan ngaji dari Gus Baha kali ini. Ya mungkin itu saja teman-teman, kita doakan bareng-bareng semoga Gus Baha senantiasa sehat, senantiasa diberkahi panjang umur, diberikan kelancaran rezeki, diberikan keistimewaan, diberikan kesempatan untuk terus-menerus mengajarkan ngaji kepada kita semua, dan semoga kita bisa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Baha, diberikan kelancaran pula, diberikan rezeki yang berlimpah pula. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah, semoga kita senantiasa dalam kebaikan, dan semoga karena istiqomah itu menjadikan kita sebagai penerima ilmu yang manfaat dunia akhirat, menjadi penerima ilmu yang berkah dan berkahi untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Oke, itu saja teman-teman yang bisa kita sampaikan. Jika ada masukan silahkan tuliskan di kolom komentar. Mohon maaf banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.